Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yakni berupa dokumentasi perencanaan strategi sistem informasi UD Usaha Buah yang telah kami susun. Sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani dari SIA NIM 006. Saya Diki Al Nazaru dengan NIM 02 dari SIA. Ya, selanjutnya bisa turun ke daftar isi. Nah, pada dokumentasi kali ini di daftar isi terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi serta hasil. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya terfokus di bab 3, yakni tentang penjelasan singkat bagaimana hasil master plan dari usaha kami. Bisa langsung digeser ke bab 3. Ya, ini adalah hasil dari master plan kami. Yang pertama, pastinya seputar bisnis. Kita memerlukan visi dan misi. Nah, dalam UD Usaha Buah kali ini merupakan usaha daerah yang memanfaatkan lahan yang ada dengan cara bertani nanas, membuat bibel yang unggul dengan cara mandiri, serta membuat rencana penjualan dan segmentasi pasar. Visi kami sendiri, yakni pastinya mengoptimalisasikan lahan yang ada, serta membudidayakan nanas sebagai buah komoditas di Kediri, apalagi di lereng gunung. Itu adalah daerah yang iklimnya sangat cocok untuk kita bertani nanas. Lalu kita memiliki misi yang pertama, dengan adanya usaha budidaya nanas di daerah pedesaan, pastinya akan membuka lapangan pekerja bagi warga sekitar, di mana itulah yang dibutuhkan oleh kebanyakan warga di Indonesia. Lalu yang kedua, pastinya kita ingin menjaga dan membudidayakan nanas sebagai buah komoditas di Kediri. Dan yang terakhir, kami memiliki lahan yang kosong. Nah, kenapa tidak digunakan? Apalagi ini akan menghasilkan uang, gitu. Dan serta membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya untuk tujuan bisa dijelaskan oleh Diki. Masa ya? Iya, masuk. Ya, tujuan bisnis dari usaha daerah, usaha buah ini mendapatkan laba sebesar-besarnya, tidak babi bu lagi. Jadi memang usahakan ya emang langsung ya labanya aja itu. Yang kedua ini tujuan ketika usaha ini sudah berjalan dengan cukup baik lah. Tujuan keduanya adalah memberikan lapangan pekerjaan terhadap penduduk lokal. Yang ada poin 3.3 ada analisis SWOT, SWOT. Nah, strength, kekuatan, lahan luas, serta pola pembibitan yang buah efektif. Weakness, jika tidak terjual, dikatakan akan membusuk. Opportunity, kualitas buah yang baik, dan rasa yang konsisten. Ya, namanya nanas ya gitu-gitu aja, kalau nggak manis ya kecut. Jadi ya emang konsisten gitu. Nah, yang terakhir traits, masa panen bersamaan dengan pesaing sehingga dapat menurunkan harga jual. Jadi ketika ada yang barang-barang semuanya itu bisa menurunkan harga jual, dikarenakan ya persediaan banyak, harga menurun, biasanya seperti itu. Nah, yang 3.4 pembuatan strategi berdasarkan TOWS. Nah, perancangan badan scorecard ini diharapkan dapat membantu bisnis UD Usaha untuk menilai tolak ukur kinerja terhadap inisiatif dan strategi bisnis dengan target-target yang telah ditetapkan, di mana penilaian dan pengukuran dilakukan dengan memperhatikan perspektif utama yang terdiri dari perspektif keuangan pelanggan,
bisnis internal, dan bisnis pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, ini kerangkanya TOWS, opportunity di strength menggunakan cara tanam berselang. Sedikit membutuhkan bibit baru karena tunas baru tumbuh setelah panen. Ya, jadi kalau bingung, gini, cara tanam berselang itu digunakan agar masa panen itu tidak bersamaan. Jika bersamaan, maka akan terjadi ketidak adanya sebuah pasar, jadi itu tidak membutuhkan sebanyak yang kita panen. Jadi buah yang ada di kebun atau yang di kebun ini takutnya akan membusuk gitu maksudnya. Nah, jadi dibutuhkan berselang. Nah, weakness yang menjual buah dalam kondisi segar agar sampai di penjual kualitasnya masih sama. Jadi yang dijual itu bukan murni yang matang, jadi masih tahap hampir matang. Jadi di pasar itu kalau tidak terjual itu, mestinya tidak terjual itu yang nggak langsung terjual, yang menunggu 1 hari 2 hari itu tidak akan membusuk. Terus treats anti strength menggunakan Carmex dan urea sebagai pembasmi hama. Nah, ini sudah rumus dari petani ya, mungkin nggak mungkin sih memang seperti itu. Yang di weakness menjual buah dalam kondisi setengah matang agar sampai menjual bisa dijual dengan rentan waktu yang lama. Jadi hampir sama. Memang itu aja yang dapat dikatakan. Hasil tolak ukur kinerja bisnis ini antara lain memaksimalkan media promosi, konsisten dalam menjaga kualitas rasa dan ukuran produk. Jadi yang biasanya paling dicari itu biasanya malah di ukuran ini kalau di pasar ya. Rasa itu biasanya kalau di tempat wisata, tapi kalau di pasar itu biasanya ukurannya malah. Nah, memperluas jangkauan pangsa pasar. Nah, meningkatkan skill kompetitif terutama bagi kami owner bisnis usaha ini sebagai upaya menambah wawasan bisnis, skill menanam, pertumbuhan serta menjalin relasi untuk sarana sharing bisnis. Yang terakhir ini memanfaatkan teknologi. Jadi seperti story WA itu untuk pemasaran atau story di IG, feed IG seperti ini. Balance scorecard ini merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam scorecard ini, balance scorecard ini sangat penting. Nah, jadi perspektif tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan melalui tahapan panjang dalam menghasilkan suatu keputusan strategi. Ada beberapa perspektif yang dijadikan acuan untuk membuatnya, antara lain yang satu finance finansial, maksudnya ya finance ini yang menjadi penilaian utama pada poin keuangan, ya, langsung di uang aja nggak babi bu ya. Nah, yang satu oleh karena itu mengukur kriteria finance perusahaan dapat menggunakan kriteria yang satu adanya laba bersih bagi pemilik usaha. Nah, jadi harus itu karena ya pemilik itu harus mempunyai laba yang banyak dikarenakan ya juga karyawan yang banyak itu juga memerlukan biaya yang banyak juga. Nah, yang kedua customer suatu hal yang umum jadi misi dari suatu usaha adalah memikirkan bagaimana unit usaha dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, yaitu customer ya. Oleh karena itu, mengukur kriteria customer, perusahaan dapat menggunakan kriteria yang satu minimumnya komplain dari pelanggan. Ya, jadi kita harus ya kalau minimal barang yang dikirimkan itu aman lah, tidak busuk atau tidak maksudnya tidak busuk dan sesuai permintaan gitu. Nah, yang kedua ada luasnya jangkauan pasar. Nah, ini sudah umum luasnya jangkauan pasar. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Bali seperti itu.
ya, tingginya tingkat kesetiaan pelanggan pada produk. Nah, jadi meskipun di saat kita tidak mempunyai barang yang bagus, itu pelanggan, customer tetap mempercayai kita sebagai uh, amunisinya untuk memenuhi kebutuhan nanasnya seperti itu. Jadi nggak berpindah lain hati. Lanjut, bukan bahas hati ini. 3, internal business proses. Ya, setelah pada poin sebelumnya kita mengukur kesuksesan usaha berdasarkan kepuasan pelanggan. Maka selanjutnya adalah mengukur berapa banyak usaha yang dilakukan perusahaan untuk memuaskan pelanggan. Untuk itu, kita diperlukan untuk pengukuran internal business proses dengan cara yang satu, apakah dilakukan perbaikan atas keluhan pelanggan. Jadi ketika pelanggan atau customer itu tadi mengeluh, kita tidak boleh langsung marah karena barang kita jelek. Lah, kita harus mengidentifikasi apakah benar barang kita tadi yang dikirim atau yang dikirimkan kepada customer itu baik atau buruk. Ya, yang kedua, luasnya pendistribusian dari produk. Nah, ini sama halnya yang tadi, bedanya pendistribusian itu biasanya tidak pasar saja, melainkan bisa dijual di pinggir jalan seperti yang kita ketahui banyak seperti itu. Nah, yang keempat, learn and growth, ini sebuah usaha dituntut untuk selalu berkembang agar bisa bertahan, sehingga adanya poin learn and growth menjadi penting bagi kemajuan perusahaan. Nah, karena apabila kondisi lingkungan kerja tidak kondusif, dapat mengganggu operasional dari perusahaan. Oleh karena itu, diukur dari aspek learn and growth dengan cara yang satu, adanya studi banding antar pengusaha. Jadinya studi banding yang dilakukan itu bukan seperti kuliah atau gimana ya, tidak ada UAS, tidak ada ini, nggak ada yang hal yang ribet, melainkan studi banding itu biasanya antara pemilik atau si bos itu bertanya kepada owner yang satunya lagi. Jadi sharing pengalaman atau sharing cara menanam atau tandur, biasanya kalau di bahasa Jawa itu. Jadi tidak monoton, dengan jadinya menanam itu tidak hanya satu cara ya teman-teman. Jadi ada yang satu ini mungkin biasanya dari owner satu, di owner dua ini pun bisa berganti gitu. Nah, yang kedua, minimumnya karyawan yang keluar atau resign tanpa alasan jelas. Nah, ini harus dikurangi ya, diminimumkan, karena ya bukan karyawan nih, maksudnya pekerja. Nah, pekerja ini kita harus menjaganya gitu kan ya, dipandang dari sudut manapun, pekerja atau karyawan ini adalah salah hal yang paling penting untuk menjadikan usaha buah ini menjadi besar hingga saat ini gitu. Sedikitnya jumlah ketidakadilan tanpa alasan, absensi dari karyawan. Ya, biasanya itu kalau bekerja jika sakit atau lelah itu biasanya maksudnya itu istirahat 1 hari gitu. Nah, ini kita minimumkan karena apa ya, kalau bisa itu kita support mereka itu dengan cara seperti makan makanan yang enak, enggak satu rasa terus kebaikan si owner untuk memberikan sebuah seperti minuman saat bekerja atau makanan yang bergizi seperti itu. Jadi tidak lelah ataupun tidak kekurangan gizi, tetap sehat dan kuat saat melakukan bekerja gitu. Enggak melulu lodeh gitu. Kasihan kan gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Monggo Mas Gilang. Ya, terima kasih sebelumnya Diki, penjelasan yang sangat baik, sangat mendetail juga tentang usaha daerah, usaha buah kali ini. Nah, dari yang sudah dijabarkan,
tadi dapat kita ketahui bersama bahwa dengan adanya bisnis ini kita berharap warga yang ada di pedesaan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta keuntungan dari kita tidak sepenuhnya kan kita ambil. Pastinya kita memerlukan pengeluaran untuk privé-privé tambahan untuk karyawan, semisal tadi yang disebutkan dengan konsumsi yang tidak hanya melulu itu monoton, hal-hal kecil yang bisa membuat pegawai bertahan lama di suatu usaha. Mungkin dari kami hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili teman saya, mohon maaf jika banyak salah ucap, salah kata, datangnya dari kami, dan jika ada benar salah atau ucap, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi pada kali ini saya akhiri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.